Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini saya akan menjelaskan tentang apa sih koperasi simpan pinjam itu, tapi pertama-tama kami akan mengenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saudari Renesya Faudia Rahmawati, dan yang kedua ada saudari Melvina Rana Aprilia, dan yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Ansori, dan yang keempat ada saudari Olanda Aprilia, dan yang kelima ada saudara Ismail. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah mensupport kami dalam bentuk doa maupun bimbingan terhadap pelaksanaan tugas ini. Adapun tujuan dari penulisan dari tugas ini adalah untuk memenuhi tugas Bapak dari Jubaidi pada mata kuliah pengantar bisnis. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang pengertian koperasi dan manajemennya bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jubaidi selaku dosen pada mata kuliah pengantar bisnis yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini. Kami menyadari tugas yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan tugas ini. Yang pertama, latar belakang dari koperasi. Lihat dari dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang 1945, koperasi dibangun selama ini juga jumlahnya sudah cukup besar. Jumlah ini merupakan aset yang memperoleh hak untuk hidup dan perkembangan di Indonesia. Koperasi yang sudah harus dipelihara dan diberdayakan agar dapat berkembang, membantu pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja. Jika sekarang masih banyak koperasi yang tumbuh belum mampu mencapai tujuan bersama anggotanya, mereka harus diberdayakan melalui pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengingatkan kemampuan memahami jati diri dan menerapkannya. Rumusan dari masalahnya ini, apakah pengertian dari koperasi simpan pinjam? Dan yang kedua, bagaimanakah manajemen dalam koperasi simpan pinjam? Yang ketiga, apa sih peran manajer dalam koperasi simpan pinjam itu? Lalu tujuannya di didiskusikan ini yakni untuk mengetahui pengertian koperasi simpan pinjam, dan yang kedua untuk mengetahui manajemen dalam koperasi simpan pinjam, dan yang ketiga untuk mengetahui peran manajer dalam koperasi simpan pinjam. Manfaat di diskusi ini diharapkan berguna bagi kami dan teman-teman agar dapat mengetahui tentang koperasi simpan pinjam. Pengertian koperasi simpan pinjam. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Meskipun bentuknya adalah lembaga keuangan, koperasi simpan pinjam tidak disamakan dengan bank. Koperasi simpan pinjam merupakan badan usaha yang terdiri dari beberapa anggota perseorangan dengan sifat terbuka atau sukarela dan dikelola mandiri sekaligus demokratis. Sumber dana koperasi simpan pinjam diperoleh dari simpanan sukarela anggotanya dan berbagai lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang mengalami kelebihan dana. Secara umum, sumber daya koperasi berasal dari anggota sendiri berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Inilah mengapa kekuasaan tertinggi ada di rapat anggota tahunan atau RAT. Keuntungan koperasi diwujudkan dalam bentuk SHU atau sisa hasil usaha dan dibagikan secara adil kepada seluruh anggota berdasarkan kontribusi mereka terhadap lembaga. Usaha koperasi dikelola oleh para anggota dengan membentuk pengurus koperasi melalui rapat anggota. Dilaksanakannya kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, yakni diantaranya yang pertama itu ada keanggotaan koperasi bersifat sukarela atau terbuka. Dan yang kedua ada pengelolaan koperasi dilakukan secara demokrasi. Dan yang ketiga pembagian laba atau sisa hasil usaha.
dan dilakukan secara adil dan sebanding dengan benar jasa para anggota. Yang keempat ada kemandirian, yang kelima ada pendidikan perkoperasian, dan yang keenam ada kerjasama antar koperasi. Berikut ada teori singkat mengenai koperasi simpan pinjam yang salah satunya yaitu menurut Melayu SP Hasibuan tahun 1996. Simpan pinjam merupakan suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya yang membutuhkan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat. Lalu modal koperasi simpan pinjam itu dari mana sih? Dalam menjalankan usaha koperasi simpan pinjam memiliki modal yang terdiri dari yang pertama itu ada simpanan pokok yang merupakan simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Simpanan ini hanya dibayarkan sekali saja. Baru yang kedua, simpanan wajib. Merupakan simpanan bersifat wajib yang harus dibayarkan semua anggota setiap bulan. Lalu yang ketiga ya ini ada simpanan sukarela. Simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan. Lalu ada dana cadangan, sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan digunakan untuk membiayai atau menambah modal koperasi. Modal pinjaman. Lalu ada modal pinjaman. Dana yang dipinjam oleh pengurus koperasi dari pihak lain seperti bank untuk memperkuat modal koperasi. Yang keenam ada hibah atau donasi. Dana yang diberikan secara cuma-cuma dari pihak lain kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan usaha. Baru ada fungsi koperasi simpan pinjam. Secara umum, bidang usaha koperasi simpan pinjam meliputi yang pertama ada pengumpulan dana berupa simpanan maupun tabungan anggota. Yang kedua ada penyaluran dan pemberian bantuan pinjaman kepada anggota maupun calon anggota dengan kebutuhan mendesak. Yang ketiga ada tambahan modal usaha bagi anggota maupun calon anggota. Yang keempat ada pelayanan pembelian maupun penjualan barang baik secara tunai maupun kredit. Awalnya koperasi simpan pinjam ini hanya memberikan pelayanan kepada anggota saja, tetapi pada pengembangannya koperasi simpan pinjam bersedia melayani non-anggota selama saat melakukan simpan pinjam. Status pihak tersebut adalah calon anggota. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota koperasi, yakni yang pertama itu ada harus warga negara Indonesia. Yang kedua itu keanggotaan bersifat perseorangan, bukan badan hukum. Berarti yang ketiga mau membayar simpanan pokok dan wajib sebagaimana ketentuan lembaga. Yang ketiga menyetujui anggaran dasar atau AD, anggaran rumah tangga atau ART, dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi. Saat menjadi anggota koperasi simpan pinjam, seseorang berhak melakukan berbagai transaksi keuangan termasuk mengajukan pinjaman. Syarat-syarat pengajuan pinjaman adalah yang pertama itu berstatus anggota atau calon anggota. Yang kedua itu mengisi formulir pinjaman. Yang ketiga itu menyerahkan fotokopi kartu identitas. Yang keempat itu menyerahkan fotokopi kartu keluarga, rekening listrik, slip gaji, dan dokumen atau barang yang dijadikan jaminan. Ketika mengajukan pinjaman, nasabah biasanya akan mendapatkan penjelasan mengenai bunga, akad, serta jangka waktu pinjaman secara umum. Bunga yang diberikan koperasi simpan pinjam cenderung lebih murah dibandingkan bank atau lembaga keuangan lainnya. Karena tujuan utama koperasi adalah untuk memberikan kesejahteraan pada anggota koperasi simpan pinjam itu sendiri. Menggunakan beberapa alternatif perhitungan bunga juga, yaitu mekanisme bunga flat, perhitungan bunga menurun, perhitungan bunga anuitas, dan perhitungan bunga efektif. Yang kelima ada peran koperasi simpan pinjam. Karena berpedoman pada prinsip dasar koperasi, koperasi simpan pinjam memiliki beberapa peran yang tujuannya untuk memperkuat ekonomi anggota. Di antaranya, satu, meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota melalui penyaluran dana kredit. Dua, penetapan bunga ringan agar nasabah terhindar dari jeratan lintah darat. Tiga, pembagian SHU sebagai suntikan dana segar bagi anggota yang berkontribusi aktif di koperasi simpan pinjam, pengelolaan dana simpan tabungan anggota sebagai salah satu bentuk investasi. Keempat, sebagai stimulus agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung di koperasi.
6. Jenis dan contoh perusahaan koperasi simpan pinjam. Jenis perusahaan koperasi berdasarkan lapangan usaha adalah perusahaan jasa, karena memberikan pelayanan jasa kepada anggota atau masyarakat. Modal badan usaha koperasi berada pada anggota dan bersumber dari simpanan pokok setiap anggota koperasi. Ada banyak sekali contoh dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai koperasi ini. Di bawah ini beberapa contoh koperasi simpan pinjam. 1. KUD atau Koperasi Simpan Pinjam Unit Desa. KUD adalah jenis koperasi yang dikelola oleh pedesaan yang mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat di pedesaan tersebut. 2. KSU atau Koperasi Serba Usaha. KSU adalah koperasi yang dikelola oleh siapa saja yang sangat utama, yaitu di kota-kota besar. Kehadiran KSU ini sangat penting sekali untuk menunjang perekonomian perkotaan karena kebutuhan usaha dan hidup di kota semakin tinggi. Ketiga ada KPS, Koperasi Pasar. KPS adalah bentuk koperasi yang dikelola oleh pasar yang dimana perannya sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pedagang. Tidak hanya itu saja, KPS juga sangat berpengaruh dalam menyatukan anggota pasar dan juga lainnya seperti tukang parkir, tukang beca, kuli panggul, dan lainnya. 4. Ada KDD, Koperasi Kredit. KDD juga sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Adapun tujuannya untuk memudahkan dan membantu para anggota di dalamnya. Biasanya KDD ini berbentuk kelompok kecil seperti yang sering kita ikuti, yaitu arisan, dan sifat dari koperasi ini tidak memiliki tetap. Kita lalu lanjut ke pengertian manajemen koperasi. Manajemen merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi. Sebagaimana diketahui, hakikat manajemen adalah mencapai tujuan melalui tangan orang lain. Pencapaian tujuan melalui tangan orang lain itu dilakukan oleh manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Dengan demikian, keberhasilan manajemen sebuah organisasi akan sangat tergantung pada pelaksanaan masing-masing fungsi tersebut. Koperasi memang cocok untuk masyarakat Indonesia dan sudah ada di dalam masyarakat kita juga jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada dasarnya bangsa Indonesia suka bekerja sama dan saling tolong-menolong. Koperasi yang pertama tumbuh subur di Indonesia adalah koperasi sosial yang dalam kegiatannya lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat sosial tanpa memperhitungkan segi keuntungan dalam arti ekonomi. Koperasi semacam ini dapat tumbuh subur dengan landasan rasa solidaritas dari anggotanya. Kita lanjut kedua, prinsip manajemen koperasi menurut Peter Davis 1999. Peter Davis 1999 memformulasikan bahwa manajemen koperasi diselenggarakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi, nilai-nilai, dan kekayaannya. Mereka ini mengarahkan segala kemampuan kepemimpinan dan memilih kebijakan untuk mengembangkan koperasi berdasarkan hasil latihan profesional perkoperasian. Manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasi di dalam mencapai tujuannya. Manajemen koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui keterlibatan dan partisipasi. Para manajer profesional koperasi menggunakan metode yang sama seperti manajemen pada umumnya. Hanya saja, nilai-nilai dan tujuan yang harus diperjuangkan metode itulah yang membuat manajemen koperasi unik dan berbeda dari manajemen lainnya. Fungsi utamanya adalah mengupayakan kepemimpinan koperasi bagi anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuannya. Kita lanjut dalam prinsip manajemen pada umumnya ada 1, pluralisme. Pluralisme ditemukan di dalam kepentingan mereka dan dengan itu mengakui dan menyadari ada kepentingan orang lain di dalam manajemen koperasi anggota dimasukkan sebagai pelanggan. Kedua, ada mentalitas. Oleh karena itu, keuntungan atas modal bukan kriteria utama bagi keanggotaan koperasi. Mutualitas di antara stakeholder mudah diterima, karena balas jasa bagi seseorang tidak diperoleh atas pengorbanan orang lain. 3, kemandirian perorangan sama seperti organisasi lain pada umumnya, tetapi dalam koperasi menekankan dua hal, yaitu kebutuhan organisasi itu sendiri yang harus dipertahankan dari pengendalian pihak luar dan otonomi anggota perorangan. Fungsi manajemen koperasi. Koperasi seperti halnya organisasi yang lain membutuhkan pola manajemen yang baik agar tujuan koperasi tercapai dengan efisien. Hal yang membedakan manajemen koperasi dengan manajemen
umum adalah terletak pada unsur-unsur manajemen koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Pengurus koperasi bertugas memimpin koperasi dan usaha koperasi, sedangkan pengawas tugasnya mengawasi jalannya koperasi. Adapun fungsi manajemen koperasi yang nantinya akan membantu koperasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan proses dasar manajemen. Dalam perencanaan manajer memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana melakukan, dan siapa yang harus melakukan. Setiap organisasi memerlukan perencanaan, baik organisasi yang bersifat kecil maupun besar. Sama saja membutuhkan perencanaan. Hanya dalam pelaksanaannya diperlukan penyesuaian-penyesuaian mengingat bentuk, tujuan, dan luas organisasi yang bersangkutan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang fleksibel, sebab perencanaan akan berbeda dalam situasi dan kondisi yang berubah-ubah di waktu yang akan datang. Yang kedua ada pengorganisasian dan struktur organisasi. Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Pelaksanaan proses pengorganisasian akan mencerminkan struktur organisasi yang mencakup beberapa aspek penting seperti pembagian kerja, departementasi, bagian organisasi, rantai perintah, dan kesatuan perintah, serta tingkat hierarki manajemen dan saluran komunikasi. Yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting, sebab masing-masing orang yang bekerja di dalam suatu organisasi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Supaya kepentingan yang berbeda-beda tersebut tidak saling bertabrakan satu sama lain, maka pimpinan perusahaan harus dapat mengarahkannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat ada pengawasan. Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk membuat semua kegiatan perusahaan sesuai dengan rencana. Proses pengawasan dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu menetapkan standar, membandingkan kegiatan yang dilaksanakan dengan standar yang sudah ditetapkan, mengukur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kemudian mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. Secara garis besar, pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode pengawasan kuantitatif dan metode pengawasan kualitatif. Pengawasan kualitatif dilakukan untuk manajer untuk menjaga performance organisasi secara keseluruhan, sikap serta performance karyawan. Metode pengawasan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data. Biasanya digunakan untuk mengawasi kuantitas maupun kualitas produk. Yang keempat ada manajemen usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam dari KSP atau USP meliputi kegiatan penarikan atau penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Secara garis besar, kegiatan tersebut dapat dibedakan menjadi A. Sisi pasifa, yaitu KSP atau USP melakukan penarikan dana dari anggota dan pihak-pihak lainnya. Dari anggota dapat berupa tabungan, simpanan, atau dalam bentuk lainnya. Sedangkan dari pihak lain dapat berupa pinjaman atau penyertaan lainnya. Yang kedua ada sisi aktiva. Sisi aktiva yaitu KSP atau USP melakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan menggunakan atau pengalokasian dana terutama dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan. Dengan kata lain, KSP atau USP menghadapi dua kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Yang pertama, pada satu sisi, dana simpanan yang terkumpul harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Yang kedua, pada sisi lain, KSP atau USP harus mampu melayani anggota penyimpanan yang hendak menarik kembali simpanannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, KSP harus mampu mengatur arus dana agar selalu seimbang antara arus dana yang masuk dan arus dana yang keluar. Sedangkan arus dana keluar di KSP terdiri dari pemberian pinjaman, penarikan pinjaman berupa tabungan atau simpangan berjangka anggota, calon anggota, koperasi lain, atau anggota-anggotanya.
pembayaran biaya-biaya usaha dan organisasi, penyetoran ke bank, pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib untuk anggota KSP yang keluar, pengembalian pinjaman kepada pihak ketiga serta bunganya. Dari pengalaman sehari-hari dapat diperkirakan besar pengeluaran dalam setiap hari, minggu, atau bulanan. Sehingga likuiditas minimum dapat ditetapkan secara lebih tepat. Kesemuanya itu perlu dukungan oleh pencatatan-pencatatan yang akurat, teliti, rapi, dan sistematis. Selanjutnya, peran manajer dalam koperasi simpan pinjam. Manajer dalam koperasi itu istilah manajer untuk koperasi mulai diperkenalkan di Indonesia pada akhir tahun 1970-an, tetapi sesungguhnya sebelum tahun tersebut banyak koperasi yang dalam bidang administrasi perkantorannya diserahkan kepada seorang manajer yang lebih dikenal dengan istilah administrator. Koperasi pada dasarnya memerlukan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usahanya. Peranan manajer dikaitkan dengan volume usaha, modal kerja, dan fasilitas yang diatur oleh pengurus. Besar kecilnya volume usaha merupakan batasan dan ukuran perlu tidaknya digunakan tenaga kerja manajer. Bagi koperasi yang sederhana, penguruslah yang sekaligus bertindak sebagai manajer, sedangkan untuk koperasi yang besar tentu perlu banyak manajer, tergantung dari luas lingkup kegiatan dan struktur organisasinya. Manajer dapat diklasifikasikan menurut tingkatannya dalam organisasi atau menurut ruang lingkup kegiatan yang dikelola manajer. Tingkatan manajemen dibagi menjadi 3. Contohnya, yang pertama, manajemen puncak. Manajemen puncak bertanggung jawab langsung kepada pengurus. Ia bertanggung jawab atas manajemen bidang usaha dari koperasi secara menyeluruh. Dalam perusahaan yang besar, mereka disebut juga dengan Chief Executive Officer atau CEO. Yang B, manajer menengah. Manajer menengah ini memberi pengarahan kegiatan kepada manajer bawahan atau dalam hal tertentu bisa juga kepada karyawan operasional. Jika manajer puncak menerapkan kebijaksanaan operasional dan pemecah masalah lingkungan organisasi, maka manajer atau manajemen menengah bertanggung jawab terhadap implementasi kebijaksanaan organisasi. Dan yang terakhir, manajemen lini pertama atau bawahan. Manajer lini pertama ini bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain atau bawahannya dan memberikan pengaruh kepada mereka. Dan yang kedua, peran manajer dalam manajemen koperasi. Peranan manajer adalah membuat rencana ke depan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya, mengelola sumber daya secara efisien, memberikan perintah, bertindak sebagai pemimpin, dan mampu melaksanakan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang karyawan dapat mempunyai prestasi kerja yang baik apabila mempunyai motivasi. Maka dari itu, tugas pimpinan perusahaan adalah memotivasi karyawannya agar mereka menggunakan seluruh potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Supaya manajer atau pimpinan perusahaan dapat memberikan pengarahan yang baik, pertama ia harus mempunyai kemampuan untuk memimpin. Perusahaan harus pandai mengadakan komunikasi secara vertikal. Menurut Trimudila, seorang manajer kepegawaian adalah pembantu pengurus yang diserahi tugas menerus administrasi kepegawaian yang mencakup yang pertama, mendapatkan pegawai yang mati bekerja dalam koperasi, yang kedua, meningkatkan kemampuan kerja pegawai, yang ketiga, menciptakan suasana hubungan kerja yang baik sehingga pada karyawan tersebut tidak bosan bekerja hingga dapat meninggalkan potensinya. Dan yang keempat, melaksanakan kebijaksanaan yang dibuat pengurus, mengawasi pelaksanaannya, dan menyampaikan informasi maupun laporan kepada pengurus secara teratur. Dan yang kelima, memberikan saran-saran atau usul perbaikan.
Manajer mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab. Adapun tugas, fungsi, dan tanggung jawab dari manajer yaitu yang pertama, tugas manajer adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, administrasi, organisasi, dan tata laksanaan, serta memberikan pelayanan administratif kepada pengurus dan pengawas. Dan yang B, untuk melaksanakan tugas tersebut, manajer berfungsi sebagai pemimpin tingkat pengelola, merencanakan kegiatan usaha kepegawaian dan keuangan, mengkoordinasikan kegiatan kepala-kepala unit usaha, kepala sekretariat, dan kepala keuangan dalam upaya mengatur membina baik yang bersifat teknis maupun administratif. Berwenang mengambil langkah tindak lanjut atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengurus. Yang C, bertanggung jawab kepada pengurus melalui ketua. Dan yang ketiga, tugas dan tanggung jawab manajer dalam koperasi. Yang pertama, di dalam koperasi, manajer mewakili koperasi dan bertindak badan hukum untuk dan atas nama koperasi. Yang kedua, manajer menyusun rencana kerja koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Yang ketiga, manajer melakukan pengamatan agar koperasi bergerak dan berjalan sesuai dengan ketentuan badan hukum yang berlaku bagi koperasi. Dan yang keempat, manajer melakukan pengamatan-pengamatan secara teratur mengenai keuangan koperasi agar selalu tertib, kokoh, dan stabil. Dan yang kelima, manajer hendaknya berusaha agar hubungan antar koperasi dengan masyarakat selalu terjalin dengan baik serta memperoleh dukungan dari para anggotanya. Dan manajer hendaknya berusaha agar koperasi dapat menghasilkan barang-barang yang bermutu dan memberikan pelayanan yang baik pada para anggotanya. Dan terakhir, manajer secara berkala mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mengadakan penilaian atas jalannya usaha koperasi yang diarahkan. Berikutnya adalah macam-macam hubungan kerja manajer koperasi. Beberapa macam hubungan kerja manajer adalah sebagai berikut. Secara vertikal, manajer mengadakan hubungan kerja ke atas dengan pengurus, pengawas untuk mengajukan usulan, pendapatan, dan segala rencana dalam upaya pengembangan suatu usaha dan penciptaan usaha baru. Hubungan kerja ke bawah, dengan seluruh jajaran pengelola untuk melakukan kegiatan, mengatur, membina, dan memberikan bimbingan dan pengawasan dalam upaya melaksanakan seluruh kebijaksanaan pengurus dan pengawas. Secara horizontal, mengadakan hubungan kerja dengan seluruh jajaran manajemen setingkat pengelola. Jadi di sini dapat kami simpulkan bahwa koperasi simpan pinjam didirikan bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam juga berusaha untuk mencegah para anggotanya agar tidak terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya. Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya. Pengertian manajemen koperasi bukan sekedar definisi, tetapi yang dapat mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Untuk itu perlu diungkapkan kembali beberapa pengertian pokok yang pada dasarnya menyatakan bahwa koperasi adalah suatu bentuk usaha bersama di antara orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama, yang dijalankan dan dikelola bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Fungsi manajemen dalam koperasi adalah sama dengan fungsi manajemen dalam perusahaan atau organisasi pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada fungsi di mana fungsi manajemen yang dilakukan rapat anggota, pengurus, badan pemeriksaan, dan manajer. Sedangkan kesimpulan manajer adalah fungsionaris atau pemegang jabatan yang melaksanakan semuanya. Sedangkan bagi pengurus yang penting adalah perencanaan dengan sedikit pengawasan. Di samping fungsi-fungsi lainnya dan badan pemeriksaan melakukan penguasaan. Di sini saran kami adalah sebaiknya koperasi perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan banyak pelatihan yang diberikan
utamanya kepada pengurus koperasi, sehingga dapat membuat kinerja dan pelayanan yang diberikan lebih baik. Dengan demikian, akan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk berkoperasi. Tentunya hal ini diperlukan perhatian yang serius dalam pemerintah, khususnya instansi yang terkait. Kepada anggota koperasi untuk lebih aktif berpartisipasi dalam koperasi sebagai usaha yang dikerjakan secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama. Alangkah baiknya bila anggota tidak hanya sekedar bisa mengkritik, tetapi juga dapat memberikan jalan keluar atau solusi terbaik untuk perbaikan dan penyelesaian masalah yang masih ada di koperasi. Pengurus dan pengawas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Oleh karena itu, bisa diartikan kesalahan dari pengurus juga merupakan kesalahan dari pengawas. Semoga makalah ini nantinya bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk penulis beserta pembacanya. Mungkin banyak kekurangan di dalam makalah ini, kami berharap dapat memaklumi karena penulisan pun masih berusaha untuk mendalami ilmu koperasi khususnya di Indonesia. Ini menurut kalian koperasi ini masih bisa bertahan di era yang sekarang ini? Kalau menurut saya agak kurang sih, karena peminatnya di koperasi retail seperti usaha simpan pinjam ini sudah kalah dengan bank-bank seperti bank BRI atau bank-bank yang lain itu. Dan rata-rata pinjamannya juga online kan? Iya sih. Ya sekiranya cuma ini aja sih yang bisa kami sampaikan dari kami berlima ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau berpartisipasi dalam Zoom meeting kali ini. Sekian, terima kasih.